kita kemarin ya. Jadi yang pertama memang saya minta maaf karena memang sikonnya saya tidak tahu. Jadi sikon di sana saya tidak tahu. Kita harus ketemu dengan jembatan yang roboh ya, dua akibat kena banjir. Tapi itu dari satu sisi kita itu dapat pengalaman. Nanti pengalaman itu pasti Tuhan berikan hikmah. Ya, Tuhan tuntun. Buktinya kita sampai di sini selamat semua kan. Nah, itu juga kemarin di Bangkit. Nah, kita mau coba-coba di pantai Sendiki. Ya, waktu itu kita sudah bosan di Tamban. Lapor dan Tamban terus ya kan, akhirnya kita Sendiki. Di Sendiki kita pun tidak tahu jalan seperti itu, kita tidak tahu. Yang akhirnya kita ketemu dengan jalan yang berlumpur dan ya setelah nyaman lah ya, sampai akhirnya ada salah satu mobil memang terperosok, tapi nah itu loh bukti Tuhan itu menyertai. Saya pun kemarin bukan driver yang lainnya yang was-was, saya di depan sendiri nyetik sepeda motor itu kalau diibaratkan ya jantung itu sudah naik turun ya kan. Mungkin kalau yang lainnya mungkin sing sebagai penumpang nyantai aja, tapi pengemudi ya Pak Jeffrey, Pak Jim ini ya was-was juga. Nah, tapi itu menunjukkan bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Sikon apapun itu Tuhan selalu ada buat kita. Terutama apa? Jika kita yang utama atau dengan tulusan mau melayani, itu yang penting. Ya, makanya saya selalu mengimbau setiap mengawali pelayanan, nomor satu, bahwa hati kita ini tenang dulu, bahwa hati kita ini bahagia dulu. Jangan satu ada masalah atau mungkin ada sesuatu hal yang tidak nyaman, itu Tuhan nggak suka. Yang lainnya apa? Pasti ada aja. Saya yakin pasti ada saja. Saya bukan merasa menggurui atau apa, bukan. Saya juga pernah sampai jam 11 malam di tengah hutan. Ya, kalau kemarin sih menurut saya tidak ada masalah sih. Tapi yang saya khawatirkan memang ya ini yang tak bawa lansia. Jadi saya ada ketakutan ya. Kita menunggu Pak Jim, Pak Jeffrey, kuat guys. Ya kan, tapi ini yang kita bawa posasi dan lain-lainnya. Jadi ini ya sebelumnya saya minta maaf, tapi itu tidak akan terulang lagi. Ya, makanya saya selalu ngomong, Pak Matius pun saya kasih tambahan kalau ngajak itu di bawah selalu ditambahi keadaan fit. Jadi keadaan fit. Ya saya orang bukan nekat, orang berani, bukan. Orang-orang sering ngomong kok wani Mbak lansia umur segitu kok wani, resiko loh, benar. Nah, tapi jujur saya bawa untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya membawa untuk memulai melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ya sekali lagi saya enggak pengen cuma hanya gini-gini aja, saya enggak mau. Karena saya dibilang nekat sudah enggak apa-apa. Karena saya maunya itu menyenangkan hati Tuhan. Saya enggak ngerti setiap pribadi, lepas pribadi saya enggak ngerti apa yang sudah dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Masa tahu? Nah di sisa waktu ini, ayo kita nyeneng. Ya, tapi tetap kita harus ambil hikmah, kita nggak boleh gegabah, kita nggak boleh terlalu berani, karena resiko itu luar biasa. Ya, kemarin pun bukan saya merasa, saya gembalai, saya memimpin, ya, kayak Pak Jeffrey ngasih saya ikuti Pak Wijaya. Saya ini juga khawatir, saya ini juga takut, sampai nyelek 2 truk, saya berhenti di antara 2 truk. Pak Jeffrey juga tahu, saya ngasih selah dulu. Udah gampang itu, saya pakai game. Ya puji Tuhan saya sering keluar kota ya sama rekan-rekan, jadi tahu. Papasan pun di jalan sepi pun ada pengalamannya. Saya di Pujiharjo. Kalau kamu tidak ada medan di situ, sudah diem aja. Lebih baik harus berhenti aja. Jangan nekat. Ya kita pernah ke Blowo, Pak Jim pun juga pernah ke Blowo. Tapi yang kemarin ringan-ringan aja. Ditahan sama 2 batu selesai. Ya, iya Pak Matius ya kemarin ya. Kalau punya Pak Jim ditarik sama truk, mengeluarkan duit. Mudah. Tuhan selalu ngasih pertolongan yang luar biasa. Betul ya Pak Matius, dihantarkan. Sampai kemarin saya takut, waduh kalau Pak Pendeta Eri nggak mau nganter, kita raba-raba lagi. Naik loh, naik. Jalannya naik satu mobil. Nah ini nggak apa-apa, ceritakan. Ini loh diajak Wijaya seperti ini. Nah ini loh jasanya Tuhan, ini loh kehebatannya Tuhan. Bukan kalau kita gagah-gagahan, wah penderek, wis pelayanan, ceritakan nggak apa-apa. Dia kan kita melewati satu mobil seperti itu gampang nggak Pak Jim kalau orang nggak pengalaman? Enggak. Nah, tapi Roh Kudus itu menyertai kita. Tapi Pak Jeffrey pun ngambil setan pun, kayak pembalap sudah luar biasa ya. Tapi buktinya sampai saat ini ya sudah pulang semua ya. Saya ngalamin tugas ya, kemarin
kemarin Brebes sampai hari ini Brebes, tapi ini tadi sama Pak Matius disuruh nyanyi Mandarin. Tidur-tiduran di kamar, Pak Matius nyanyi Mandarin, tak keluar bisa nyanyi Mandarin. 2 lagu bisa ngobati. Ini tadi kemeringat, sampai hari ini kemeringat. Nanti saya nggak ngomong, kelihatan kok. Maka disupport sama Bu Yai. Wah enak suaranya. Itu lagu masa SMA Bu Yai. Jadi saya pernah ikut karaoke di Lenteng. Ya. Mungkin kalau saya seriusi ya saya jadi penyanyi yang dibayar hotel-hotel itu. Wah, berhubung les kadang masuk kadang enggak sama. Jadi saya barengan sama Mulyadi yang punya Jumi Sutoyo. Nah, dia penyanyi yang dibayar di hotel-hotel. Saya satu kelas. Nah, tapi saya enggak terus, nah, dia terus. Jadi manggil dia dibayar. Apalagi Pak Gunawan yang bayar. Oke, firman hari ini ya ini saya himbau lagi ya, kita bukan mau sok-sokan, kita bukan mau membawa kita ini bukan mau tak bawa ke sini ini untuk jadi paling benar, paling itu tunjukkan Tuhan ngomongnya gimana, ayo serius menekan firman gitu ya. Mulanya di sini ngantuk ini kayak bisa hampir ngantuk, jadi tegur sama Tuhan ya, ditegur sama Tuhan ya. Kembali ya, jadi ini saya bukan mau membawa jemaat JG Stokan ini untuk melakukan yang paling baik, untuk membawa JG Stokan ini melakukan yang paling benar, enggak. Sekali lagi kita ini sama-sama belajar ya. Di sini banyak orang tua, sampai mungkin Pak Anton sama Bu Juli ini mulai dari FA ya. Kita mulai sharing belajar sama Bu Joko, mulai FA sampai berapa orang ya, itu mulai belajar, saya belajar pengalaman sampai terjadi buyarnya FA pun ya. Kemarin diingatkan sama Bu Sri ada kaosnya FA Sultan Syahrir, itu sangat teringat sekali. Jadi perjuangan saya waktu sampai ini buat kota, buat pusat ya, Manton ya, tahu ya, Bu Jumi, Bu Yuli. Nah ini jadi pusat kota, FA pusat kota paling banyak, paling pertama dikunjungi gembala, memberikan dampak yang luar biasa. Ya, itu tapi saya enggak mau mengulas tentang kesakitan atau kepahitan hati, enggak. Ya itu semua kehendak Tuhan. Kita sampai terjadi seperti ini ya sudah. Tapi itu sudah saya lakukan yang terbaik. Saya selalu ngomong kita ini semua belajar. Kita bukan mau pinter-pinteran. Sampai saya pun sampai mengeluarkan biar waktu itu ya, mungkin Bu Sri ini masih ingat ini. FA Sultan Syahrir, FA Sultan Syahrir, FA Sultan Syahrir, FA Sultan Syahrir. Loh, itu mau goyang-goyang. Agak lupa kan enggak. Jadi itu penting, kita sudah melakukan yang terbaik. Entah apa kehendak Tuhan mau terjadi apapun ya sudah, kita penting sudah melakukan yang terbaik. Sama dengan pelayanan kita yang kemarin, penting kita sudah memberikan dampak yang luar biasa di sana. Ya, saya lihat kemarin benar-benar Roh Kudus datang ya. Kemarin yang saya ajak untuk doa, kemarin waktu ada yang sampai nangis kemarin ya. Siapa yang doai sampai nangis itu? Siapa? Itu ada Bu Gunawan, doai sampai nangis, itu berikan dampak. Jadi ada orang yang kesusahan, mungkin mereka tidak ada jalan keluar ya. Nah, tapi jangan melakukan hal-hal yang ekstrim ya, nggak boleh dijongkrokno. Itu yang pertama, nggak boleh ngangkul saya naik, ya nggak boleh tumpang kepala, saya nggak mau. Ya jadi bisiki aja, pegang bahunya, ayo doa bareng. Wes percaya, kudus datang, kudus melawat. Wes nggak usah disuruh tibo, nggak usah suruh nangis, wes terjadi sendiri. Ya ini Bu Kris saksinya ini yang sering yang ditulis ya. Jadi saya tidak melakukan untuk dorong-dorongan, saya tidak melakukan untuk jama-jama kepala, itu tidak etis ya, kepala orang tua di jama-jama. Oke, kita singkat aja ya. Ini saya akan berikan tema. Ya ini buat kita semua ya. Sekali lagi setiap firman untuk menegur kita dan jemaat. Ya seperti pedang bermata dua. Itu selalu saya ngomongkan. Jadi jangan selalu ngomong ada firman wis rasanya aku ini. Ada firman wis mau ngenakno aku ini. Enggak. Ini buat jemaat juga buat saya. Saya selalu belajar terus. Sampai ini pun saya baca berulang-ulang, kena ke saya dulu, pergi saya dulu, baru saya ceritakan ke jemaat. Ya, saya akan berikan judul iri hati sangat berbahaya. Setuju ya? Setuju ya? Iri hati sangat berbahaya ya. Ya bahaya sekali atau enggak?
Bahaya sekali. Nah, ini ada dalam kurungnya, jangan ada dalam hati kita. Ya, kalau masih ada iri hati, dengki, ya apalagi urusan jin, ya, sana duit kok pakai aku kok usaha kamu ini kuan cetai. Jadi di pikirannya itu cuma jin, cuan. Nah itu akan apa? Ya pasti, ini benar. Yang pasti akan mengganggu kehidupanmu. Kamu nggak akan nyaman. Kamu mikirmu selalu katakanlah, jin, melek mata harus mau boleh duitnya dia. Jin apa ya? Ngambil peluang apa yang dapat jin. Jadi di pikiran itu cuma jin terus. Itu tidak akan membuat ketenangan, tidak akan buat kedamaian. Terlebih lagi kamu nggak akan bahagia. Saya yakin, ya benar uang memang bikin bahagia. Tapi lah kalau di pikiran kita selalu uang terus, ini saya ngomong tidak akan bahagia. Ya memang uang perlu. Saya sendiri butuh uang. Ya, tapi kalau kita tenang, kalau kita percaya, kita nggak terfokus sama uang, besar Tuhan itu beri itu luar biasa. Oh ya, saya sampai kadang kok bisa ya, kok hanya tahu gitu, cuma hanya tahu. Saya sampai ngomong tahu itu piro sih cuma, ya kan? Tapi yang terutama saya Pak, saya memberikan dampak sudah. Memberikan dampak pada orang-orang yang mungkin kesusahan, mungkin kesulitan. Itu dulu saya pikir, saya mikir tak jual saat kotak itu bisa cuan katakanlah 2.000 3.000 ya. Loh, jujur, yang jual itu malah lebih dapat lebih banyak. Itu yang saya pikirkan. Nah, tapi kalau sudah pemikiran di kepala ini selalu katakanlah duit, ya itulah. Saya yakin tidak ada ketenangan. Kamu tidak akan damai, kamu tidak akan tenang. Hidupmu selalu pikirannya duit. Perhitungan itu luar biasa. Yang padahal orang Tenglang ngomong, yang kita lupakan. Ya, ini banyak orang Tenglang ya. Kadang kita melupakan apa sih? Jinjai. Kita tidak bisa jinjai itu, wah salah. Percaya, tidak akan tenang kehidupanmu. Kalau kamu jinjai, kalau kamu merasa wis gak hitung-hitungan lah, wis susu saya ini wis saya ini digenep noy wis. Wah itu luar biasa. Tapi saya tidak menghipnotis loh ya. Saya tidak menghipnotis jemaat di tempat ini. Saya tidak menghipnotis opa-oma untuk selalu gampang hitungannya, enggak. Semua perlu perhitungan. Saya tahu. Apalagi Bu Sri ini luar biasa hitung-hitungannya Bu Sri ya. Nah, semua perlu perhitungan. Tapi yang paling utama, ayo coba kita punya rasa yang utama, jinjai. Misal, saya sudah melakukan. Saya nggak pernah katakanlah dulu saya terkenali waktu sales lilin itu selalu ngomong wis sampai salesnya itu ngomong jinjai wis nambah PI jinjai wis ya kurang sewu ya kan 91.000 kasarannya kita terima 90.000 ini jinjai. Tetapi itu akan memberikan buah yang sangat luar biasa. Tapi kamu kalau nggak ada rasa jinjai, nggak ada rasa kamu itu merasa wis cukup lah, sudah lah. Ya siapa sih nggak butuh duit? Saya ini sendiri saya butuh duit. Sampai saya kembali lagi saya ceritakan saya tidak ada didikan dari orang tua, terutama papa. Saya 9 tahun ditinggal papa. Saya sampai ngomong cara bisnis saya cari dengan cara premanan, tapi saya bukan preman. Saya cari peluang di sana, di sini, tanya sana, kayak sini. Tidak ada skill sama sekali. Saya pernah jadi pengawas bangunan. Saya jadi sales, saya sampai pernah cerita nyales kayak katakanlah biasa kaos kain. Saya sampai tinggal dan celana dalam. Ya ini fakta. Bukan saya merasa wah tuh wijaya rek. Kayak nyales kayak teman-teman. Memang saya sudah lakukan. Kamu mahir di sales apa? Saya ini lebih luar biasa, ditolak terus 1, saya cari 10 ditolak, saya cari 100. Itu sudah pedomannya saya, sebenarnya dapat Jim. Pasar 1 tidak ada pasar satunya, pasar 1 tidak ada pasar satunya. Pak Jim ya, sampai nongol jajan ya Pak Jim ya. Itu naik sepeda, Pak Jim naik mobil, saya naik sepeda. Nah ini luar biasa, ya kembali ya. Ini saya kemarin juga ada teguran, mungkin Firman kok main air. Firman kok katakanlah kok main titik Firman ini satu ayat setelah itu selesai. Saya cuma menempatkan diri. Saya ini berfirman di mana? Ya kan? Saya yakin kalau di sini saya bacakan beberapa firman pasti benar. Ya kan? Tapi saya membawanya ke apa? Jemaat ini mendapatkan pesan dari Tuhan yang sangat luar biasa. Ayo seneng mana? Ya kita nggak mau membanding-bandingkan ya pengalaman kita di pembicara yang di Engkong juga tahu kan
itu menurut saya tidak cocok buat lansia. Nah ini sama sih ngomong sesuai, saya ngomong waduh, saya ngomong ya mungkin ada 1 dari 10 yang suka dengan berfirman, ada suka, tapi saya yakin mayoritas pasti ngantuk, pasti tidak masuk sama sekali. Tapi kalau saya satu firman, saya tancapkan, nancep benar-benar di hati, saya kasih cerita, tidak akan lari, itu akan terbawa terus. Nah, saya bukan merasa pintar, bukan merasa waduh kayak gini-gini. Kayak seperti kemarin pun saya kadang tertawa sendiri. Saya berfirman tentang teladan Maria. Apalagi jemaat ini jemaat kan Kristen, bukan jemaat non Kristen kan. Nah kalau diceritakan tentang Maria dipakai Tuhan untuk dijadikan alat Tuhan, mengandung dengan Roh Kudus, tidak kawin, tidak berhubungan seks, kawin, itu harus jadul. Semua orang tahu, betul tak? Bupres pun ya, Bupres pun nggak tahu Tuhan Yesus lahir dari Maria yang tanpa hubungan seks, ya kan? Betul kan? Maksud saya ulas lagi, ya kan? Saya bukan tidak setuju dengan kemarin yang mau nambahin, enggak. Tapi teladan Maria itu yang pesan untuk Natal itu ya di teladan Maria itu tentang ketaatan, tentang keyakinan bahwa dia dipakai Allah untuk menjadi mama dari Tuhan Yesus. Itu aja. Ngapain dibeber-beber tentang nanti ditambahin lagi lahir di kandang domba, di palungan yang kotor dan lain-lain. Jadi anak sekolah minggu. Ya, jadi Taroso ini berbicara sama kekristenan. Nah, saya ngajak yang makin lebih lagi. Tidak cukup kamu mendengarkan, tapi melakukan. Nah itu yang luar biasa. Maka saya tidak mau terlalu panjang, yang penting ayo bertindak. Saya sampai ngomong di mana-mana selalu ngomong, tidak cukup jadi jemaat. Yang penting itu lakukan. Pinter memberikan kata-kata. Waduh, setiap pagi yang di-share itu kata-katanya firman tok wis. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan, ya kan? Kata-katanya itu rohani tok, ya kan? Tapi tindakannya jauh dari itu. Dan menurut saya pribadi tidak usah di-share. Tak perlu di-share. Kamu nggak dalemi kok. Ya kan, ngapain kamu nge-share bagus-bagus kata-kata ya, warna gambar manuk, ya kan, burung dipelihara, kita pun dipelihara bagus kata-kata ini. Tapi kamu nggak ada tindakan sama sekali. Balik lagi, katanya orang Tenglang ngomongnya Bang Ujai. Ya, setuju ya. Ya ini saya nggak akan berpanjang-panjang karena ini sebenarnya panjang, tapi saya yakin semua pasti pada orang kesuwen ini. Wijaya pasti kesuwen ini. Enggak. Saya kepingin itu satu tapi nancep ya, satu firman ya. Di Mazmur 37 ayat 1, dari Daud, janganlah marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Nah itu, kita tidak perlu iri hati pada orang-orang mau melakukan apa. Pak Gunawan mulai melakukan ini, tidak usah diiri, sudah biarkan aja. Walaupun dia melakukan yang tidak benar, tidak perlu kita iri. Itu yang pertama. Di sini yang sangat menjelaskan bahwa kita ini kalau iri hati ini loh, ya kalau kita iri hati nomor 1, ya yang pertama iri hati dapat membunuh atau mematikan kita, benar tidak? Kayak kan iri hati, mengangkat tok itu mati sendiri-sendiri. Ini ada ayatnya, ya di Ayub 5 ayat 2, sesungguhnya orang yang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang yang bebal akan dimatikan oleh iri hati. Itu jelas ya, gampang ya. Mek sintik man, Ayub 5 ayat 2. Kita kalau bebal, kalau kita iri hati, kita akan dimatikan. Gak perlu kesirinan tongkol-tongkol, gak perlu yang satu dengan yang lainnya memandang dari sisi, oh itu kok berada ya, itu kok enggak. Dulu saya ngalami, sampai-sampai kadang saya ya sempat ya neteskan air mata. Saya waktu sekolah nggak pernah diberi peralatan sekolah baru-baru, dapatnya dari secondannya dari keluarga papa. Mungkin pernah ngalami ya, koper waktu itu koper kotak yang cincin ya. Nah itu ibu kayak itu masuk lagi masalah, padahal kayak wow, di atas itu kayak wow, ya kan, buku-buku yang orang sana kaya dicoret nek sak lembar dibuang sudah, ya kan, penghapus dipakai titik dibuang, iri banget, sakit hati. Tapi kalau kita terus kayak gitu bawa iri hati, kita akan mampus, kita nggak akan tenang. Ya sama, saya mengajak gini, saya mau membahas tentang iri hati. Wis gak usah iri, itu akan membunuh, pasti akan membunuh. Lakukan terus, nanti kan moro-moro, waduh ya bener kata Pak Wijaya, nggak ada ente-ente.
kalau kita iri hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita iri hati dapat merusak kesehatan kita. Kayak sepele, bisa merusak kesehatan itu benar. Itu yakin. Karena apa? Yang di pikiran ini sangat merusak. Akhirnya mikirin, wis nang organ-organ tubuh. Ono ayat ya. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati akan membusukkan tulang. Bosok tulang. Nek kon mikir sampai elek katakan wiri aku mbek wong iku kok iso enak, dhuwit kok golek gampang misal. Busuk tulang. Tapi kalau kita wis cukup aku sak gini ya wis, hasilku sak gini. Lho lek nuruti iri, wah bukan hanya punya mobil mewah, bukan rumah tingkat-tingkat, bukan. Terus apalagi di dalam dunia pelayanan. Aku enggak ngurus, aku segini enggak ngurus. Kalau Tuhan berkehendak mau dicoba ya silakan, aku pakai. Nanti di atas saya tak bikin kamar. Itu pun kehendak Tuhan, saya nggak merasa wah sudah cukup. Apalagi tadi siang-siang ke rumahnya Pak Junaidi, nggak ada keirian sama sekali. Di situ 150 pun masuk. Nanti sama Pak Matius mau ngatur-ngatur banget. Kita nggak ada ini sudah. Ayo melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Pembukti ini tempat sekecil ini ya sudah bisa dinyatakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ngapain kita besar-besaran tingkat-tingkatan sampai tingkat 19-20 kayak opo? Yo, sampai kita pikirkan sak Malang ini punya tingkat 19 lantai atau 20 lantai. Jemaatnya lo tinggi. Ayo coba. Saya tahu lansia ini menumpuk sampai 800 pernah. 1500 saya pernah berdiri di situ. 1500 tak butuh tempat yang tingkat-tingkatan. Saya di Pak Simon Kristoro waktu itu di Istana Dieng itu full sudah. Saya berdiri di situ. Saya sampai ngomong becungko kok iki kok, saya lihat. Jumpo sampai kaget. Loh ini sudah lihat, aku berdiri di sini, gak kenal. Loh ketok busri lah, ketok busri cuy ini busri ketok. Oh 1500 wong. Iya kan? Karena maskeran dulu. Paling ketok rambutnya ketok busri, mereka ketok putih gitu. Ya, itu yang kedua ya. Iri membusukkan tulang. Yang ketiga, ini cuma 4 aja loh, cepet kok. Iri hati dapat menghancurkan keluarga. Nah, ya, tadi membusukkan tulang. Ini menghancurkan keluarga. Ya kan, bener nggak? Kamu katakanlah iri hati, keluargamu ini akan terancam. Keluargamu ini akan nggak nyaman. Wah, iki bener iki dulur iki sing wirian iki wis. Bener iki wis iki cocok iki. Bener. Ini pun ada ayatnya. Di Kejadian 37 ayat 8, ini ayat 11 sampai 18 saya bacakan cepat. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum dia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat menjadi daya upaya untuk membunuhnya. Iri hati, katakanlah saya iri sama Pak Gunawan. Pak Gunawan ini dulure sapa? Tak pecel mbak. Itu dulure katut-katut. Iya kan? Benar enggak? Sama Pak Biayi itu dulure iki wis. Iya dulure iki. Nah, seperti itu akhirnya dulu-dulu katut-katut. Ya betul ya? Ya, makanya jangan iri hati. Ya itu yang ketiga, yang keempat, cepat aja. Ini ngantuk Pak Gunawan soalnya. Iri hati menimbulkan, ayo. Keempat ya, iri hati menimbulkan kekacauan dan segala macam kejahatan. Ya kacau wis, kamu lihat iri hati itu kacau. Kamu lihat ini nggak enak, lihat ini nggak enak. Lihat Bu Kris mau gini nggak seneng, lihat Bu Sri mau gini nggak seneng, mau lihat Bu Gunawan nggak seneng, lihat Bu Kristi nggak seneng. Ya itu apa kelapanya dibuntel apa resek merah masih tetap malah tidak turun ojo lali ya. Ini yang keempat ya, iri hati menimbulkan kekacauan dan segala macam kejahatan. Ini ada ayatnya Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau kamu iri hati pasti kamu akan melakukan atau pikiran kita harus jual jantung. Awas coba Gunawan ya, ini mangan iwat pangan dewe. Bungkus kayak bojone bisa. Wiri aku tak bungkus pisan lho. Itu lho. Kacau jadi nih. Tapi kalau saya lihat Pak Gunawan ya sudah, mungkin saya istri, puji Tuhan Bu Gunawan dibawono. Pokok gak dibawono sing lain-lain, mau dibawono pasir di pantai. Ya, jadi kita mulai apa? Di dalam ayat ini mulai apa? Wis gak usah iri. Misal, kamu kalau iri, percaya saya, tidak akan hidup tenang, tidak akan hidup bahagia. Ya, gampang kan, saya nggak mau jemaat untuk menghafal ayat-ayatnya ditulis, enggak, sudah. Kita bahasnya tentang iri hati. Sekarang tak ceritani, cek nyambung. Ya, suatu ketika di hutan itu ada sekolah binatang. Ya, ini lo terpercaya dikit.
Ya, tapi ini bukan alat TK-TK. Nanti ambil hikmahnya. Ya, ambil hikmahnya dari iki lho nek iri hati itu kayak gitu. Ya, ada sekolahan di hutan. Ya, ini rotok ngayal dikit. Nah, di situ mereka itu sekolahnya ada kurikulumnya kayak manusia. Ya, kurikulum pertama disuruh terbang. Disuruh meloncat. Ada 5. Sebentar ya. Saya agak lupa. Tadi kurang fit soalnya. Apa ya, untuk sekali-sekali ya. Terbang, berenang, memanjat, berlari, dan menyelam. Ada 5. Ya, nanti ambil hikmahnya dalam cerita ini sederhana sekali. Ono sekolahan binatang, ya di dalam hutan. Ono kurikulumnya kayak manusia. Di situ kurikulumnya nomor 1 terbang, nomor 2 berenang, nomor 3 memanjat, 4 berlari, terus menyelam. Terus gak usah terlalu dalam. Terus pokoknya ono ketemu terbang, berenang, memanjat, berlari, dan menyelam. Nah, otomatis di hutan itu ono sing sekolah loh. Ya, di kurikulum itu pasti ada yang sekolah. Dan di sekolah itu ada yang sekolah, siswa-siswanya itu juga binatang-binatang wong di hutan. Ya kan, yang sekolah siapa? Elang, tupai, bebek, rusa, dan katak. Ya, terus coba mikir suike. Kalau mikir suike lain ya. Kalau mikir suike ya. Jadi ini nanti ambil hikmatnya. Sederhana sekali. Ini saya baca nggak salah tadi pagi. Tapi untuk saya ngapal otomatis daya ingat manusia, apalagi saya nggak fit. Hari ini saya nggak fit. Jujur saya kemarin capek. Kesel banget, ya kan? Mondar-mandir kayak gitu. Udah tahu sendiri lah. Ya, Pak Jim pun ya kesel, lemes ya, Pak Jeffrey pun lemes. Tapi sekarang tak ada seger, ya, meneh berangkat mana? Ya saya yang berangkat, tapi moga-moga Tuhan terus rawat, Tuhan terus lindungi ya setiap perjalanan pelayanan kita. Ya, balik lagi. Nah, otomatis di setiap sekolah itu namanya juga harus belajar kan. Ya, mulai tadi namanya elang, tupai, bebek, rusa, dan katak ini mulai belajar. Ya, otomatis belajarnya mereka ini terbang, berenang, memanjat, lari, menyelam. Itu 5 kurikulum yang harus dilakukan. Nah, ambil hikmahnya nanti. Yang elang coba untuk memanjat, yang elang coba untuk nyelam, ya, untuk lari. Padahal elang pintar nuki, tinggi, ya kan. Tupai pun sama, dia disuruh belajar renang, disuruh belajar melompat. Ya, mereka semua lakukan dengan keahliannya sendiri-sendiri. Nah, karena sekolah ini harus ada kurikulum ini, semua 5 ini harus dilakukan. Wis, kembalikan pada diri kita. Mampu enggak? Ya, sing elang iso nyelam enggak? Sing tupai iso terbang enggak? Bebek iso terbang enggak? Tinggi, menukik, dan lain-lain. Nah, mereka melakukan dengan cara paksa mereka. Aku harus melakukan kurikulum ini selesai semua. Sama sekarang di keadaan kita saat ini. Ya, Pak Gunawan di sana seperti ini, nggak iso sama yang dilakukan sama Pak Jeffrey. Ya, Pak Jeffrey iso nyelip-nyelip barang ini ya. Ya, Pak Gunawan, doayu, wenceng orang-orang hilang. Ya, kuwono waduh. Pak Be kok luput di kene kuwono itu kerang dong ini. Digawe bandol kunci. Ya, arti cerita ini ambil hikmahnya, gampang sudah. Kamu jangan melakukan apa yang kamu nggak bisa, sudah. Jangan masak, no, gitu loh. Ya, apalagi hanya untuk nampil diri. Mungkin loh aku kepingin dibujuk, biar aku waduh. Toko isu-isu, aku masih WR. Misal aku ngamplok WR, kok bongan bikin. Ya kan? Dengan nangis-nangis ya karuan-karuan yang akhirnya tidak memberikan dampak positif. Sama. Ayo kita belajar dari binatang ini. Lekon elang isomu nuke, isomu terbang tinggi, sudah lakukan itu aja. Ojo di kamar menang. Ya, setuju ya? Ya sama ya. Kan saya selalu ngomong ini bagiannya sendiri-sendiri. Saya nggak mau orang ini, ini koordinator, ini ngambil ini ngambil ini, enggak. Kita bukan orang super. Ya, saya selalu menekankan apa? Wis lakukan bagianmu sendiri-sendiri. Ya, terutama yang dimaksud dengan firman hari ini apa? Ojo saling iri. Kancamu juga bisa WL, sudah lah WL. Ojo ngomong waktu itu WL gak enak iki. Suarane bobrek gak karuan. Wis gak usah doa wong iki, doa syafaat atau doa makan. Dan lain-lain iri. Suarane Pak Jeffrey kalah. Isone mek BK ada tok. Ya, aku isone dan Rosis dan lain-lain. Itu iri. Terutamanya di ayat ini benar-benar iri. Ojo iri wis. Apa yang kamu lakukan ini lakukan untuk yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, seperti Pak Matius ini tidak bisa orang mau niru.
Ayo coba Pak Gunawan tak pegangi HP, tak suruh bikin video. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya sudah, ojo iri. Iya kan? Ojo iri. Loh kalau kamu mau, ya belajar loh. Ojo diiri, tapi belajar loh. Aku bisa. Aku mau melakukan itu. Ya, simpel ya cerita ini ya. Tolong diambil hikmahnya ya. Ayo kita habis gak usah iri-iri ya. Saya maunya itu, ayo gandeng bersama. Kita nggak usah nuding kiri, nuding kanan, wis gak usah. Wis kita semua sama. Ya, ojo sing dadi elang kepinginnya renang. Ya, setuju ya. Ojo sing dadi tupai kepinginnya terbang. Ya, awas sampai ada lagi ya. Ayo kita sama. Saya bukan mengancam. Ayo kita ini mau berubah. Saya bawa lansia ini mau berubah. Saya bawanya misi-misi JG Stokam ini maunya di luar sana sudah berubah. Tidak podo besing dulu. Ya kan? Bungkus-bungkus tak delok wis ka ono. Ya, tapi yo kasarane yo ini dibungkus kayak bojone, ndak apa-apa. Dan saya seneng kalau bisa jangan nutup-nutupi. Ngapain gitu loh. Ya kan kamu kan nggak mau kan ditahu, waduh Pak Jeffrey, saya kebek gitu, untuk kasih, untuk gede, untuk tempe. Nggak usah sudah, lakukan. Siapa yang mau marah nanti Wijaya yang maju. Ya kan, oh gembala aja saya tantang kok, mix sampai saya banting kok. Padahal tahu di depan matanya sendiri dia bungkus, ngapain nggak ditegur, sama kok ngakoni. Lapo kok mau di belakang diomongno nggak karu-karuan, nggak usah. Lihat langsung tegur. Nah terus saya ngomong ke lansia, wis gak jaruman. Kacang hijau teh kok bungkus terus kabeh motore wong musuh kabeh ngumbang kok wis percaya aku ya wis terang-terangan aja. Oh Pak Jim bungkus kacang hijau ae do boleh dikresek Pak Jim sing kenceng motore Pak Jeffrey ngumbang larang 35.000. Seperti itu sudah jelas-jelas, enggak usah, jangan takut wis. Mau bungkus apapun jangan takut, enggak usah nyengit-nyengit. Ya kan mau bungkus apa kayak kemarin udah sampai tewul aja nggak disentuh sama sekali. Bungkusan nggak ada larang kok, tewul sak gitu panci sak gitu kayak ya betul nggak kemarin iwak sak gitu kayak berlimpah nggak ya kan degan tak telepon itulah syukuran mau 30-an juga itu 30 aja kalau bono bajumu mau meteng bono singkat wes jangan wes ya sekarang jangan wes busri kepingin keripik bawa keripik pisang wes jangan selalu merasa kurang wes syukurono wes gak usah iri-irian ya wah kok dinding dikai keripik aku gak dikai semua dikasih sudah ini berkatnya dari Tuhan ya semua berlimpah kok setuju enggak ya awas ya nanti kalau saya maunya itu ini tak bawa pelayanan saya enggak mau malu. Dalam hati nggak usah bungkus-bungkus, langsung ngomong Pak Erik, apa teh bungkus iwak, dasi iwak itu kok enak. Memang sudah, kalau nggak boleh nanti tak minta. Ya ngapain nyengit-nyengit kalau dilebokno dikesai, waduh, wamis kabeh gitu loh. Saya sampai culapo gitu, terang-terangan aja. Ya setuju ya semua ya, nanti terang-terangan ya. Kok tak kayak kasih api, bisa? Tenang tak kayak kasih api. Ojo dilebok-lebokno tas, ojo dilebok-lebokno gasin. Tasmu lo 50 Pak buasin. Wes gak usah wis terang-terangan dikasih kresek sing apik, nasi goreng. Ya, ini sudah mulai berubah nih. Saya lihat lansia sudah mulai berubah. Dia kan mulai prasmanan barang teratur, gak royok-royokan, gak duduk-dudukan sendok, gak wajib di wala-walen, enggak sudah. Saya sudah ngomong itu teratur, saya berani ngomong sudah. Maka kocun barang mau ngomong prasmanan gak apa-apa enggak. Ya kan? Tapi tolong tertib. Gak usah nyengit-nyengit, dia kan kayak pentol papat, ya wis pentol papat. Ojo njaluk bolu, kebet, perutnya udah cukup. Ya sakit perutnya nanti, sudah lupa jono tahu, ono somai. Ya kan pulang sih dikasih roti. Sebenarnya saya sudah ngomong, banyak orang tulus itu untuk memberkati kita. Tapi kita tidak sadar, kita tidak merasa bersyukur. Kalau rasa bersyukur ya apa? Kurang ae ngono. Dia kan godang wis dituk pakai gedang itu kemarin tak lihat itu kok goceng loro ya Pak Matius ya. Oh di video Pak Matius kok gedangnya mau macam-macam loh. Saya senang sudah wis aku kan saya enggak minta enggak apa-apa makan saya enggak makan. Tapi saya lihat gini terus sudah senang. Ya. Nah, tapi nek nglakuno sing enggak anggap mau bungkus, mau nglakuno sing enggak anggap waduh malu saya. Saya yang malu. Ya, kita harus punya harga diri ya. Kita merasa kita ini punya ego, bukan. Ya kan, apalagi di pedesaan. Ya kan, sudah disuguhi segitu banyak ya Bu. Iya betul lah Bu ya. Tutup ini sampai tutup kono lho manganane. Iya kan? Mau macam-macam mau tak sebutno kabeh. Ono ayam, ono apa, ono salah, ono apa ya kan semua ada, ono es barang ya kan.
Iya kan? Loh, lebung itu, ngambung itu. Kayak belon itu. Wah, terus tenang, saya sih tenang. Habis piro 4 piring, enggak apa-apa, baru sih larang. Nah daripada piring itu gua mulai. Nah itu sih tak boleh, ya kan? Setuju ya? Ya mulai kita berubah ya. Awas ada saya nanti sampai nyengit sampai apa nyengit pendidikan, awas tambah tak brodoli tambahan langsung buka IKB tambahan ya. Ayo kita terang-terangan aja, ngomong aja apa adanya. Pak Wijaya saya membungkus ini saya boleh nggak